Jalan gelap Antasari Azhar mengungkap skandal mega BLBI. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunggu sampai 2 kali berganti pimpinan, hingga akhirnya meningkatkan penyelidikan penerbitan surat keterangan lunas SKL Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ke penyidikan, Selasa, tanggal 25 bulan 4 tahun 2017. Peningkatan status tersebut ditandai dengan penetapan tersangka Syafruddin Temenggung menjadi tersangka. Dia ditetapkan tersangka karena diduga merugikan negara berkaitan dengan surat keterangan lunas kepada BDNI milik Syamsul Nur Salim. Proses penyelidikan SKL yang diberikan kepada sejumlah pengusaha itu dimulai sekitar April 2013. Ketika itu mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, Kwik Kian dimintai keterangannya. Tak hanya Kwik, tapi ada pula mantan pejabat lainnya. Mereka adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Ramli, mantan Menteri BUMN Laksamana Soekardi dan Menteri Koordinator Perekonomian era Megawati Soekarnoputri, Doro Jatun Kuncoro Jakti juga diambil keterangannya. Mantan Kepala Badan Penyihatan Perbankan Nasional, BPPN, I Gede Putu Arisuta dan Syafruddin Temenggung dan mantan Kepala Biro di BPPN, Aciran Pandu Jayanto juga tak luput untuk dimintai keterangannya. Penyelidikan surat sakti ke pengemplang BLBI sebenarnya sudah terendus sejak kepemimpinan Antasari Azhar yang hanya memimpin 2007 sampai 2009. Saat itu, KPK menangkap tangan Ketua Tim Penyelidik Kejaksaan Agung dalam mengusut SKL BLBI BDNI, Urip Tri Gunawan. Namun, penanganan itu terhenti karena Antasari terjerat kasus pembunuhan Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran pada 2009. Dia dihukum 18 tahun penjara, dan akhirnya dibebaskan bersyarat pada November 2016. Urip saat itu menerima suap dari kerabat Syamsul Nur Salim, Artalita Suryani alias Ain sebesar $660.000 Amerika setara 6,1 miliar rupiah. Urip dicokok, berselang beberapa hari setelah pihak Gedung Bundar menyatakan tak ada unsur pidana dalam penerbitan SKL BLBI untuk BDNI dan BCA. Sehingga, Kejagung, lewat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kemas Yahya Rahman memutuskan menghentikan penyelidikan itu. Di bawah kepemimpinan Abraham Samad, lembaga anti rasuah terus mengintensifkan penyelidikan. Bahkan, Samad di pertengahan 2014, melontarkan pernyataan bahwa pihaknya tak menutup kemungkinan bakal memeriksa Megawati dalam mengusut SKL BLBI. Puncaknya, pada Desember 2014, menteri-menteri era Gus Dur dan Megawati mondar-mandir ke gedung KPK. Mereka diantaranya Laksamana Soekardi, Doro Jatun hingga Rizal Ramli. Menjelang tutup tahun ketika itu, Samad menyatakan bahwa kasus penerbitan SKL BLBI jadi fokus pihaknya di 2015. Sayangnya, niatan menuntaskan penyelidikan penerbitan SKL BLBI itu urung terlaksana oleh pimpinan KPK Jilid 3. Pasalnya, Samad dan Bambang Wijoyanto menjadi target kriminalisasi, usai menetapkan Budi Gunawan, yang ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Kapolri di awal 2015. KPK tampak pincang. Samad dan Bambang pun dicongkel dengan menonaktifkannya menjadi pimpinan KPK. Taufikur Rahman Ruki, Indrianto Seno Aji dan Johan Budi SP diangkat menjadi pelaksana tugas sementara sampai periode Jilid 3 habis di Desember 2015. Pergantian tersebut pun tak memberikan dampak signifikan dalam kelanjutan penyelidikan penerbitan SKL BLBI. Kelanjutan kasus tersebut hampir tak terdengar lagi sepanjang tahun kriminalisasi KPK itu. KPK ketika itu fokus dalam konsolidasi internal setelah diserang dari segala lini. Setelah berganti pimpinan KPK ke tangan Agus Raharjo, Saud Situmorang, Alexander Marwata, Basaria Panjaitan dan Laude M. Syarif, penyelidikan penerbitan SKL BLBI ini pun menemui setitik harapan. Ketua KPK, Agus Raharjo, usai meresmikan gedung baru markas KPK pada Desember 2015 berjanji terus mengusut kasus tersebut sepanjang ada bukti-bukti yang memadai. Meskipun, pada akhirnya selama 2016, penyelidikan SKL BLBI ini tak muncul ke publik mengenai kelanjutannya. Akhirnya, pada April 2017, penyelidikan penerbitan SKL BLBI, salah satunya untuk BDNI menemui titik terang. Lembaga anti rasuah itu memutuskan untuk menaikkan status penyelidikan kasus tersebut ke tingkat penyidikan. Menaikkan status ke penyidikan, menandai adanya pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka untuk diminta pertanggungjawabannya secara hukum.